Kira-kira pukul 06.00 di suatu pagi yang sejuk, Pak Bambang, seorang tetangga yang bekerja di ladang bersama keluarga Mas Joko, berjalan santai untuk membantu mencampur bekatul untuk babi-babi seperti biasanya. Namun, begitu kakinya menginjak area kandang yang lembab di belakang rumah, Pak Bambang tiba-tiba berhenti. Aroma tajam menusuk hidungnya. Bukan aroma bekatul yang difermentasi, juga bukan aroma kotoran babi yang biasa. Itu adalah aroma gosong lemak yang menyengat bercampur dengan bau amis khas. Seolah ada sesuatu yang baru saja dibakar hidup-hidup dengan kejam. Pak Bambang menahan napas dan mendekati palung makanan utama. Lalu terpaku pada pemandangan yang tidak pernah berani dia bayangkan seumur hidupnya. Tercampur dalam lumpur bekatul yang lembek adalah potongan-potongan tulang kecil yang sebagian besar sudah digerogoti. Lebih mengerikan lagi, sepotong kulit kepala dengan beberapa helai rambut hitam tersangkut di antara dua batang palang-palung, melirik ke sudut halaman. Abu masih membara di dalam tungku pembakaran darurat yang terbuat dari drum besi. Di dasar drum, lapisan cairan hitam pekat menempel pada potongan-potongan yang belum terbakar habis. Tanpa ragu sedetik pun, Pak Bambang segera menelepon pemerintah desa. 15 menit kemudian, polisi desa Sukamaju tiba dan dengan cepat memasang garis polisi di seluruh area ladang. Petugas teknis forensik memulai pekerjaan. TKP adalah area kandang dengan hampir 30 babi betina yang dilengkapi kamera keamanan. Tetapi seluruh sistem telah dinonaktifkan dengan sengaja. Tungku pembakaran dari drum besi menunjukkan tanda-tanda baru saja digunakan, berisi penuh abu dan beberapa potongan keras. Semuanya disegel dengan hati-hati untuk dibawa ke laboratorium. Yang paling penting, di dalam palung makanan utama, tim forensik menemukan banyak pecahan tulang dengan ukuran yang tidak biasa. Tidak cocok dengan tulang hewan apapun yang biasa digunakan sebagai pakan ternak. Sebuah gigi manusia yang masih menempel bekatul ditemukan di sudut palung. Sampel ini segera dikirim untuk pemeriksaan mendesak. Hasil pemeriksaan awal tidak meleset dari perkiraan. Itu adalah gigi orang dewasa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menerima berkas kasus pada pukul 10.00 pagi hari itu. Kombes Pol Agus Rianto, Direktur Reskrimum, langsung memimpin penyelidikan. Penilaian awal sangat mengejutkan. Ini adalah indikasi pembunuhan, mutilasi, pembakaran untuk menghilangkan jejak, lalu memberi makan babi untuk menghapus semua jejak. Yang membuat ngeri, bahkan para penyidik berpengalaman sekalipun adalah metode penghilangan jejaknya. Seluruh tubuh hampir seluruhnya dibakar, digiling halus, lalu dicampur ke dalam pakan babi untuk menghapus semua jejak. Sebagian besar tulang telah dicerna oleh babi atau dihancurkan selama proses makan, membuat rekonstruksi tubuh korban hampir mustahil. Tanda-tanda pembusukan lokal di kandang juga menunjukkan bahwa tubuh telah dimusnahkan di tempat kejadian. Tim forensik memperluas pemeriksaan ke rumah utama. Di kamar tidur, tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa. Tetapi lantai semen di belakang kamar mandi memiliki area besar yang baru saja diplester dengan adukan baru. Sampel tanah di sini diambil untuk pengujian kimia untuk mencari jejak darah atau deterjen biologis. Menjelang siang, identitas korban telah ditetapkan sementara berdasarkan struktur gigi, potongan tulang, dan hasil analisis DNA dari sampel rambut yang terbakar. Korban adalah Mas Joko, lahir tahun 1981, pemilik peternakan di desa Sukamaju. Mas Joko telah menghilang tanpa jejak sejak malam tanggal 15 Oktober. Anehnya, hingga tanggal 20 Oktober, yaitu 5 hari kemudian, tidak seorang pun di keluarga melaporkan kehilangannya. Orang pertama yang menemukan kejadian itu bukanlah istri atau anak Mas Joko, melainkan seorang kerabat jauh yang datang untuk menagih utang. Para penyidik menilai ini adalah jeda waktu yang tidak normal, menunjukkan kemungkinan besar korban telah dibunuh beberapa hari sebelumnya. Rumah korban terletak terpencil di lahan yang luas, dengan kandang babi di belakangnya, tanpa tetangga dekat di sekitarnya. Lokasi ini sangat cocok untuk melakukan tindak pidana dan menghilangkannya tanpa mudah terdeteksi. Rumah itu terdiri dari 3 ruangan, dengan loteng untuk menyimpan barang-barang lama.
Sistem listrik memiliki kamera, tetapi seluruh hard drive perekam telah dihilangkan. Di laci meja kerja Mas Joko, penyidik menemukan selembar kertas bertuliskan tulisan tangan yang tidak rapi. Bapak pergi kerja jauh. Jangan dicari, goresan itu tidak rata. Seolah ditulis dengan tergesa-gesa. Pusat Laboratorium Forensik kemudian membandingkan dan memastikan bahwa tulisan tangan ini tidak sepenuhnya cocok dengan contoh tanda tangan Mas Joko pada perjanjian pinjaman bank 3 bulan sebelumnya. Polisi menyita seluruh telepon genggam, peralatan elektronik, dan buku catatan pribadi Mas Joko untuk memulihkan data. Di kamar tidur, meskipun tidak ada tanda-tanda penggeledahan, tetapi di dinding ada noda darah yang sangat samar yang telah dibersihkan dengan cermat. Di bawah sinar ultraviolet, area yang luas di tempat tidur di bagian dalam menunjukkan jejak cairan biologis yang diduga darah yang telah dibersihkan dengan bahan kimia. Di lantai kamar mandi, bahan kimia bereaksi positif terhadap hemoglobin manusia. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa korban kemungkinan besar telah dibunuh di dalam rumahnya sendiri. Saat dimintai keterangan, Mbak Rini lahir tahun 1985. Istri korban menyatakan, kami sering bertengkar, Mas Joko sering mabuk lalu mengamuk. Pada tanggal 15, dia pergi tanpa berkata apa-apa. Saya pikir dia pergi ke rumah keluarganya di Semarang selama beberapa hari. Jadi saya tidak melapor ke polisi. Namun, pernyataan ini segera dipertanyakan. Para penyidik menemukan foto lama di kamar tidur yang bertanggal 13 Oktober yang memperlihatkan Mas Joko dan Mbak Rini menghadiri pesta ulang tahun seorang kerabat. Dalam foto tersebut, keduanya tertawa dan berbicara dengan gembira. Detail lain yang membuat tim penyelidik memperhatikan adalah lemari pakaian Mas Joko tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Seluruh dokumen pribadi, mulai dari KTP hingga SIM, masih utuh di laci. Telepon genggam yang biasa dia gunakan juga tidak dibawa. Seorang tetangga bernama Mbak Lastri yang tinggal sekitar 100 meter dari rumah korban mengatakan, pada malam tanggal 15, saya mendengar suara keras dari belakang rumah Mas Joko, seperti seseorang menyeret sesuatu yang sangat berat di lantai semen. Tapi saya pikir dia memberi makan babi terlambat, jadi saya tidak terlalu memperhatikannya. Saksi lain, Pak Herman, seorang pengemudi truk yang biasa begadang menunggu muatan, membenarkan bahwa dia melihat cahaya senter di belakang area kandang sekitar pukul 10 malam, tetapi hanya melihat sekilas sosok orang, tidak jelas siapa. Tim penyidik mencatat bahwa dari tanggal 16 hingga 19 Oktober, seluruh peternakan babi tetap beroperasi seperti biasa. Orang yang memberi makan babi, membersihkan kandang, dan menjalankan mesin penggiling bekatul adalah Mbak Rini, tanpa ada tanda-tanda yang tidak biasa. Keesokan paginya, tim forensik bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik Polda melakukan penyaringan menyeluruh terhadap abu di tungku pembakaran di belakang peternakan. Tungku itu dilas dari drum besi dengan lubang ventilasi dan dasar yang dilapisi lapisan beton tahan panas. Jelas dirancang untuk menangani benda-benda besar tercampur dalam abu. Para ahli menemukan lebih banyak benda asing. Sepotong tulang kering yang hangus, 3 gigi manusia, pembuka kaleng logam, dan potongan-potongan resleting serta jaringan lunak yang terbakar, sebagian yang berbau minyak tanah. Hasil identifikasi cepat dari Pusat Kedokteran Forensik Nasional mengonfirmasi bahwa sampel jaringan dan tulang ini cocok dengan DNA Mas Joko. Senjata pembunuhan belum ditemukan, tetapi ada tanda-tanda bahwa korban telah diserang dengan benda tumpul di kepala sebelum dibakar. Pada hari yang sama, tim penyidik mengadakan rapat darurat di bawah arahan langsung Kombes Pol Agus Rianto. Awalnya, daftar 4 tersangka yang terkait erat dengan korban ditetapkan. Keempat orang tersebut memiliki motif yang mencurigakan dan berada di tempat kejadian pada saat pembunuhan terjadi. Pertama, Mbak Rini, istri korban, satu-satunya orang yang tinggal bersama Mas Joko dalam beberapa hari terakhir. Mbak Rini memiliki motif yang jelas, pernikahan yang tidak bahagia. Sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dia mengklaim bahwa dia berada di rumah ibunya di Semarang sejak malam tanggal 15. Waktu keberangkatan dari rumah dan saksi masih diverifikasi. Kedua, Pak Darmawan,
Mantan rekan bisnis Mas Joko yang pernah menginvestasikan modal untuk membangun peternakan babi, tetapi kemudian timbul perselisihan keuangan yang menuntut pembagian yang tidak berhasil. Pak Darmawan pernah mengirim pesan teks yang mengancam akan membuat Mas Joko menghilang dari tanah Jawa Tengah ini setelah perselisihan bisnis pada bulan Maret. Pak Darmawan mengklaim bahwa pada malam tanggal 15 dia berada di Semarang menghadiri acara selamatan. Ada saksi yang membenarkan, namun belum ada gambar kamera atau lokasi yang memverifikasi lokasi ini. Ketiga, Bu Sumiati, seorang tetangga yang pernah memiliki hubungan ambigu dengan Mas Joko. Menurut desas-desus dari beberapa orang di desa, Bu Sumiati pernah tertangkap oleh Mbak Rini saat berada di kandang babi di tengah malam bulan lalu. Dia memiliki sejarah perselisihan dengan Mbak Rini dan dikabarkan pernah mengancam akan menghancurkan rumah itu. Bu Sumiati tinggal sendirian. Tidak ada saksi khusus untuk alibinya pada malam pembunuhan. Keempat, Mas Herman, sepupu korban, yang pernah ditolak pinjamannya oleh Mas Joko untuk berinvestasi di peternakan sebulan sebelumnya. Keduanya bertengkar hebat di sebuah warung. Mas Herman membanting meja dan menyatakan akan membakar seluruh peternakan itu suatu hari nanti. Mas Herman bekerja sebagai pengangkut bahan bangunan dan mengaku tidur di barak proyek di kota Semarang pada malam tanggal 15. Tim penyidik sedang memverifikasi pernyataan ini. Tim penyidik memutuskan untuk mengelompokkan 4 tersangka, menyita peralatan komunikasi mereka, melacak lokasi, memulihkan data pesan teks, dan meminta pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh. Pada saat yang sama, petugas ditempatkan untuk memantau setiap tindakan masing-masing orang. Kasus mulai memasuki tahap penting, memburu pelaku di antara 4 orang yang semuanya memiliki motif dan memiliki kemampuan untuk mengakses TKP tanpa terdeteksi. Tim penyidik mulai memanggil setiap tersangka untuk dimintai keterangan secara resmi. Orang pertama adalah Pak Darmawan, mantan rekan bisnis. Pak Darmawan muncul dengan sikap kooperatif, memberikan foto-foto yang diambil di acara selamatan di Semarang pada malam tanggal 15. Namun, waktu pada foto tidak memiliki data asli, hanya foto dari telepon yang telah diedit. Yang penting, perangkat pelacak GPS di mobil bak terbuka. Pak Darmawan dipastikan berada di pusat kota Sukamaju pada pukul 20. Tretu hanya berjarak sekitar 8 km dari peternakan babi korban. Pak Darmawan menjelaskan bahwa mobil tersebut dikendarai oleh seorang karyawan, sementara dia pergi dengan mobil lain. Tetapi karyawan ini saat ini tidak dapat dihubungi. Jawaban ini menimbulkan kecurigaan bahwa Pak Darmawan sedang mencoba membuat alibi yang tidak kuat. Selanjutnya adalah Mas Herman. Pernyataan orang ini menunjukkan bahwa dari tanggal 15 hingga 17 dia tidur di barak proyek di Semarang, hampir 40 km dari tempat kejadian. Ketika ditanya apakah ada yang melihat, Mas Herman hanya memberikan nomor telepon rekan kerja. Tetapi orang ini menegaskan tidak ingat apakah Mas Herman ada di sana malam itu. Data telepon Mas Herman menunjukkan sinyal terpancar di dekat rumah pada pukul 19. Tetapi kemudian dimatikan hingga keesokan paginya. Tersangka ketiga, Bu Sumiati, tetangga yang tinggal sendirian, mengaku sejak pukul 19.00 pada tanggal 15 dia berada di rumah menonton televisi dan tidak meninggalkan kamar. Tidak ada yang menyaksikan, tetapi kamera dari sebuah toko kelontong yang berjarak 150 meter dari rumahnya merekam gambar. Bu Sumiati pergi membeli mie instan sekitar pukul 20.00. Cara berjalannya sangat tergesa-gesa. Penampilannya tidak normal. Ketika ditanya alasannya, Bu Sumiati berkata, "Saya pergi membeli lalu cepat-cepat pulang karena akan hujan." Penyidik tidak menemukan tanda-tanda kebohongan, tetapi tidak menutup kemungkinan dia berada di dekat tempat kejadian pada saat yang sensitif, khususnya ketika memeriksa sepatu di rumah Bu Sumiati. Tim menemukan sepasang sandal jepit yang menempel bekatul babi dan lumpur yang memiliki karakteristik serupa dengan lumpur di peternakan babi korban. Sampel ini segera dikirim untuk diuji. Orang terakhir adalah Mbak Rini, istri korban. Dia mempertahankan sikap tenang yang aneh saat menjawab pertanyaan. Dia mengaku pada tanggal 15 membawa anak-anaknya ke rumah orang tuanya di Semarang, hampir 50 km dari tempat kejadian.
3 kerabat membenarkan bahwa dia berada di sana sejak pagi tanggal 16. Tetapi tidak ada yang tahu pasti kapan dia meninggalkan rumahnya di Sukamaju pada sore atau malam hari tanggal 15. Data teleponnya menunjukkan bahwa mesin menangkap sinyal dari menara yang berdekatan dengan peternakan pada pukul 20. Itu kemudian mematikan mesin selama sekitar 1 jam sebelum dihidupkan kembali di dekat Semarang. Setelah meringkas kesaksian, tim kejahatan berat mengemukakan hipotesis pertama. Korban mungkin telah dibunuh di rumah antara pukul 19.00 dan 20.30 pada tanggal 15. Tubuh itu dimusnahkan di kamar mandi, kemudian dibawa ke tungku pembakaran di belakang. Pelaku memiliki pengetahuan yang jelas tentang pengoperasian mesin di peternakan. Ini dapat mengesampingkan Mas Herman dan Pak Darmawan. Arah penyelidikan sangat condong kedua wanita. Yang satu adalah tetangga yang sering berkunjung, yang lain adalah istri yang tinggal di rumah itu. Pukul 18.00 pagi, panggilan darurat dialihkan ke markas polisi distrik Sukamaju. Penelepon adalah Bu Sumiati, tersangka nomor 3, melaporkan bahwa dia baru saja diserang di jalan menuju pasar desa. Bu Sumiati dibawa ke klinik kesehatan dengan memar besar di bahu kiri dan luka robek di kepala karena diserang dengan benda keras. Di tasnya, petugas menyita selembar kertas A4 yang dilipat 4 tanpa sidik jari. Tertulis coretan dengan spidol. Tutup mulutmu atau kamu akan menjadi makanan babi. Kamera dari toko kelontong terdekat merekam gambar 2 pria mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor, mengenakan helm yang menutupi wajah mereka, mendekati Bu Sumiati sebelum tancap gas melarikan diri ke jalan raya. Kejadian ini memaksa tim penyidik untuk mengevaluasi kembali seluruh arah penalaran. Pada saat yang sama, hasil pengujian sampel lumpur yang menempel di sandal Bu Sumiati dikembalikan. Analisis komposisi tanah, mikroorganisme, dan kelembapan menentukan bahwa sampel lumpur ini tidak sepenuhnya cocok dengan dasar kandang babi Mas Joko. Sampel tanah ini kemungkinan besar berasal dari area sawah yang terletak lebih dari 200 meter jauhnya. Bukti ini secara tidak langsung mengesampingkan kemungkinan Bu Sumiati berada di area kandang pada malam pembunuhan. Tim penyidik terus mengekstrak data dari telepon Bu Sumiati, meskipun aplikasi lokasi dimatikan. Riwayat transaksi bank menunjukkan perintah penarikan uang dilakukan pada pukul 20.10 pada tanggal 15 di ATM yang berjarak hampir 1 km dari rumah korban. Gambar dari kamera ATM menunjukkan Bu Sumiati berdiri dalam antrean. Data ini membantu memverifikasi bahwa dalam jam penting, dia tidak mungkin berada di tempat kejadian. Tim kejahatan berat harus mengubah pendekatan mereka. Wanita yang dicurigai karena tanda-tanda intuitif, sekarang menjadi korban yang diancam. Pelaku sebenarnya masih mengawasi setiap langkah penyelidikan dan siap bertindak, membungkam siapapun yang mendekati kebenaran. Ketika kecurigaan terhadap Bu Sumiati dihilangkan, tim penyidik meninjau kembali semua orang yang pernah tinggal dan bekerja di sekitar rumah korban. Sebuah nama tiba-tiba muncul, Pak Suryanto, 37 tahun, terdaftar sebagai penduduk sementara di desa lain. Menurut laporan dari petugas desa, Pak Suryanto pernah berada di peternakan babi Mas Joko dengan alasan membantu, tetapi tidak memiliki kontrak kerja. Ketika polisi desa menghubungi untuk mengundangnya bekerja, Pak Suryanto telah menghilang sejak 17 Oktober. Riwayat orang ini membuat para penyidik sangat memperhatikan. Pak Suryanto pernah memiliki catatan kriminal karena dengan sengaja menyebabkan cedera, dibebaskan dari penjara pada pertengahan tahun 2023. Tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurut beberapa saksi, Pak Suryanto sering mengunjungi rumah Mbak Rini dan menunjukkan tanda-tanda keintiman yang tidak biasa. Keduanya pernah tertangkap pergi ke pasar pagi bersama, bahkan Pak Suryanto pernah menginap di barak di belakang kandang babi. Mbak Rini mengaku Pak Suryanto hanyalah seorang pekerja, tetapi ketika memeriksa kamar tidur Mbak Rini, tim penyidik menemukan 2 pasang sandal pria, 2 sikat gigi, dan sebotol semprotan penghilang bau badan pria. Data telepon Pak Suryanto diekstraksi dari operator seluler. Pada malam tanggal 15 pukul 20, Pak Suryanto menerima panggilan selama 48 detik dari nomor telepon Mbak Rini.
Setelah itu telepon Pak Suryanto dipindahkan dari area sinyal Desa Sukamaju dan benar-benar memutus sinyal pada pukul 22 di kota Semarang. Lebih aneh lagi, pada tanggal 16 Oktober, rekening bank Pak Suryanto menerima uang sebesar 15 juta rupiah dari rekening Mbak Rini dengan konten transfer adalah melunasi hutang uang pakan. Pada siang hari tanggal 22 Oktober, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda mengeluarkan perintah pencarian mendesak untuk Pak Suryanto. Pada sore hari yang sama, Pak Suryanto ditangkap saat bersembunyi di sebuah kamar kos di Kelurahan Semarang Timur, Kota Semarang. Saat penggeledahan di tempat, tim menyita 2 telepon genggam dan sebuah ransel berisi pakaian yang menempel cairan berwarna coklat kemerahan yang sudah kering, diduga darah. Dalam sesi interogasi pertama, Pak Suryanto mengaku, "Saya tidak membunuh siapapun. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan Mbak Rini." Pada malam tanggal 15, ketika saya tiba di peternakan, tubuh Mas Joko sudah berada di dalam karung. Dia menyuruh saya membawa tubuh itu ke belakang untuk dibakar di tungku, lalu membersihkannya. Saya tidak berani bertanya apapun. Ketika petugas menanyai mengapa Anda mematuhinya, Pak Suryanto berkata, "Karena saya hidup berkat dia. Semua biaya ditanggung oleh dia. Saya tidak punya tempat untuk pergi." Pukul 07.30 keesokan paginya, Pak Suryanto secara resmi ditahan untuk diinvestigasi atas tindakan menyembunyikan kejahatan. Dalam proses interogasi, Pak Suryanto terus menegaskan tidak secara langsung melakukan kejahatan. Dia ingat dengan jelas panggilan dari Mbak Rini sekitar pukul 8 malam, menyuruh membawa mobil ke belakang kandang. Cepatlah, tim penyidik segera meminta ekstrak data audio dari telepon Pak Suryanto. Meskipun aplikasi perekam panggilan telah dihapus, pakar teknis digital telah memulihkan file audio pendek yang disimpan di memori. Dalam rekaman itu, suara seorang wanita berkata sangat cepat, dengan suara yang sedikit tersendat, "Kamu datang sekarang, bawa karungnya. Aku sudah selesai." Nada, frekuensi, dan karakteristik suara dibandingkan dengan ucapan langsung Mbak Rini. Kesimpulan dari laboratorium forensik menegaskan bahwa suara dalam rekaman itu hampir identik dengan suara Mbak Rini. Data lokasi dari telepon Pak Suryanto juga menunjukkan bahwa jangka waktu sepenuhnya cocok dengan kesaksian. Berdasarkan kesaksian Pak Suryanto, data audio, dan hasil analisis jejak di tempat kejadian, tim penyidik secara resmi mengalihkan fokus ke satu-satunya tersangka yang tersisa, Mbak Rini, istri korban. Pada sore hari tanggal 24, Mbak Rini dipanggil untuk kedua kalinya. Di hadapan serangkaian bukti konfrontatif, dia tetap bersikap dingin menyangkal semua tuduhan. Namun, tim penyidik mengumumkan 2 bukti baru yang membuat situasinya berubah total. Pertama, hasil pemeriksaan sampel yang diambil dari dasar tungku pembakaran menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat sejumlah besar obat bius ketamin cair, jenis yang biasa digunakan dalam kedokteran hewan. Kapasitas ini cukup untuk membius orang dewasa hanya dalam beberapa menit. Secara kebetulan, di gudang di sebelah kandang babi, ditemukan sebotol obat hewan yang disembunyikan di balik karung pakan. Labelnya telah dikupas. Sidik jari pada botol cocok dengan sidik jari Mbak Rini. Kedua, kamera termal khusus menunjukkan bahwa di kamar mandi, area yang diduga sebagai tempat pembunuhan, terdapat jejak panas yang tidak normal di ubin yang panjangnya lebih dari 1 meter. Pernah mencapai suhu di atas 400 derajat Celcius. Ini hanya bisa terjadi jika ada pembakaran langsung. Ketika dimintai keterangan dan diperdengarkan kembali rekaman yang disimpan oleh Pak Suryanto dengan ucapan sudah selesai, Mbak Rini terdiam selama 27 detik. Setelah itu dia hanya mengatakan satu kalimat, "Jika kalian menangkap pembunuhnya, buat saja berkasnya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Pukul 16. IT, catatan penangkapan mendesak Mbak Rini ditandatangani. Dia tidak melawan, hanya menundukkan kepala dan meminta, "Biarkan saya menelepon ke rumah dan memberitahu ibu untuk menjaga anak-anak di rumah." Hingga malam hari, di tempat penahanan sementara dalam catatan kesaksian resmi, Mbak Rini telah mengakui seluruh tindakannya. Pada malam tanggal 15, dia pulang mabuk. Sampai rumah dia memarahi, memukuli, menyeretku ke kamar mandi. Saya mengambil jarum suntik obat hewan dan menyuntikkannya langsung ke bisepnya. 3 menit kemudian, dia jatuh
Aku membekap mulutnya lalu mengikatnya dengan tali kain. Beberapa saat kemudian dia meninggal. Aku menyeret tubuhnya ke halaman belakang lalu memanggil Pak Suryanto untuk membantuku membawanya ke tungku. Saat itu saya hanya berpikir jika saya membiarkan tubuh itu, saya akan masuk penjara. Jika dibakar, tidak akan ada yang bisa menemukannya lagi. Saya menuangkan minyak, menyalakan korek api. Bau itu tidak akan pernah saya lupakan. Tentang motifnya, Mbak Rini mengaku sambil menangis. 14 tahun hidup bersamanya adalah 14 tahun neraka. Memukuli istri, mengancam membunuh anak. Mengancam siapapun yang berani meninggalkannya akan dibunuhnya. Saya hanya ingin hidup tenang. Pak Suryanto juga mengatakan jika dia mati, seluruh keluarga akan dibebaskan. Jadi saya melakukannya. Tim penyidik menyimpulkan Mbak Rini adalah orang yang secara langsung melakukan kejahatan. Sedangkan Pak Suryanto hanya berpartisipasi setelah korban meninggal. Keduanya telah merencanakan pembakaran tubuh dengan cara membakar, kemudian menggiling halus sisa-sisa, dan mencampurkannya ke dalam pakan untuk dimakan babi dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh bukti biologis. Sebuah kasus pembunuhan yang menghilangkan jejak dengan tungku pembakaran. Merekayasa tempat kejadian dengan rumit dan dilakukan oleh istri yang tinggal bersama di bawah atap yang sama. Pelaku tidak melarikan diri. Dia masih memasak nasi, mencampur pakan untuk babi, dan terus hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Segera setelah Mbak Rini mengakui tindakannya, tim penyidik bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Negeri melakukan rekonstruksi tempat kejadian. Area kandang babi ditutup, puluhan warga berkumpul, berdiri di luar. Diam-diam mengamati dalam suasana yang berat. Mereka tidak bisa percaya dan juga tidak berani percaya. Wanita yang masih tertawa dan berbicara setiap hari, masih menjual daging di pasar, adalah orang yang telah membunuh suaminya, lalu membakar mayatnya untuk dimakan babi. Pada tanggal 27 November tahun 2024, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang membuka sidang pengadilan pertama untuk mengadili kasus tersebut. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Mbak Rini atas tuduhan pembunuhan dengan rincian yang mengerikan. Pak Suryanto dihukum penjara seumur hidup atas kejahatan menyembunyikan kejahatan dan melanggar tubuh. Kasus ditutup dengan kesimpulan investigasi setebal lebih dari 80 halaman. Tetapi gema yang ditinggalkannya adalah getaran yang berkepanjangan. Konsekuensi hukum dapat ditentukan, tetapi konsekuensi spiritual tidak dapat diukur oleh siapapun. Ketika Anda berpikir Anda hidup dalam damai, ingatlah bahwa ada kejahatan yang direncanakan tepat di meja makan, tepat dalam pandangan yang familiar. Dan terkadang musuh terburuk adalah orang yang berbaring di sebelah Anda setiap malam. Kasus telah ditutup, pelaku telah dihukum. Tetapi ada hal-hal yang tidak dapat ditutup dengan putusan. Di setiap keluarga mungkin ada badai bawah laut. Pernikahan yang penuh kekerasan, tetapi tidak ada yang berbicara. Seorang istri yang pasrah, seorang suami yang tersesat, seorang anak yang menyaksikan semuanya dalam ketakutan. Kita selalu menunggu orang lain untuk berbicara sampai hal yang tidak mungkin. Pelajaran tidak terletak pada kekejaman si pembunuh, tetapi pada keheningan masyarakat. Diam di hadapan kekerasan, diam di hadapan rasa sakit, diam di hadapan tanda-tanda yang tidak biasa, sehingga besok akan menjadi tragedi yang tak tertolong. Cintailah lebih, dengarkan lebih. Jangan biarkan seseorang sampai pada akhir keputusasaan sebelum berani berbicara dengan kejahatan. Kedamaian sejati tidak datang dari menyembunyikan luka, tetapi dari berani menghadapinya. Dan jika Anda tidak dapat mencintai, setidaknya jangan menyakiti orang yang pernah menaruh kepercayaan penuh pada Anda.